Ya, kembali lagi dengan saya Bima Anugrah di Komisi Podcast Kristen. Nah, pada podcast kali ini akan spesial karena saya ada bersama dengan teman saya, Samuel Ersa Giffard Mendrova. Halo Sa, Erza. Aduh, halo Bim, halo Bima. Nah, gimana nih, kita kan udah libur nih, udah di rumah, nggak ngapa-ngapain. Gimana nih kabar di rumah, gimana? Oh iya betul. Ya, puji Tuhan baik sih Bim, baik. Ya berhubung juga udah selesai kuliah kan ya, jadi cukup asik lah di awalnya. Ya, lumayan lah. Tapi lama-lama Bim, kayaknya jenuh juga sih. Betul. Kayak nggak ada kerjaan gitu ya kita ya sekarang ya, Sa? Gimana ya, biasa anak sekolah sih. Pas sekolah pengen di rumah, pas sudah sekolahnya selesai pengen ada kegiatan. Dan banyak ini kan tidur-tiduran, main ya itu, game. itu doang. Nah itu yang rebahan ya. Betul nih. Nah yang uniknya lagi nih, ternyata beberapa hari ke depan akan diadakan sebuah acara nih. Kamu tahu gak, Sa? Acara apa tuh? Ya itu, judulnya juga lucu juga, rebahan juga namanya. Wah iya. Iya. Nah ini diadain oleh STT Saat di bawah naungan yang namanya Story ya kalau nggak salah ya, itu Story Saat. Nah sekarang nih kita udah kedatangan nih salah satu panitianya yang akan ngadain acara ini, yang cocok lah buat kita sekarang kan yang suka tidur-tiduran rebahan nih pas udah libur nih. Iya. Nah, wah spesial banget ya berarti podcastnya. Spesial banget nih. Udah kamu Ngeri spesial, banget. dapat lagi satu nih spesial nih. Luar biasa sih ini. Ya, coba dong Bim, mana Bim? Ya, Konatan silahkan. Halo Ko. Halo. Ya, ini dia Konatan, bisa perkenalan dulu Ko. Halo semuanya, aku Nathan. Nah, seperti yang sudah di-mention sama Erza dan juga Bima, ya akan ada acara rebahan. Nah, aku terlibat di dalamnya jadi salah satu panitianya gitu. Nah gitu Bim, perkenalan singkatnya Bim. Langsung aja ya Ko ya, kita kan lagi bingung nih Ko. Apa sih ini acara ini kok namanya rebahan, terus Story Saat, apa itu Ko? Coba bisa di-sharing buat kita berdua di sini Ko. Iya, jadi sebenarnya rebahan itu identik banget kan waktu masa-masa COVID. Karena kalian semua juga pasti pada rebahan kan? Betul Ko. Pasti banget. Satu-satunya cara menyelamatkan Indonesia dan dunia adalah rebahan. Buat kita yang tidak bisa punya kompetensi di dalam nyembuhin orang. Betul. Benar kan? Betul. Apa bisanya kita yang bisa di rumah rebahan. Iya. Nah, cuman semakin kesini banyak yang ngerasa gak sih, ada beberapa orang yang mulai mention kalau rebahan itu jadi sesuatu yang negatif. Kamu cuma rebahan doang. Nggak ngapa-ngapain kamu di rumah. Nah, akhirnya hal yang positif itu menjadi kesannya seiring berjalannya waktu di periode COVID ini. Rebahan itu jadi negatif. Gitu loh. Padahal di momen-momen kayak gini kita tuh bisa pakai rebahan untuk sesuatu yang mungkin lebih dari biasanya. Gitu. Gitu. Ini menarik sih. Lebih dari biasanya tuh berarti apa yang bisa jadi lebih dari rebahan itu ya? Betul. Jadi kalau kita berpikir rebahan itu kan kayak orang ya beristirahat santai, ada yang mikir tidur-tiduran atau do nothing. Tapi sebenarnya rebahan itu bisa kita lakuin banyak hal. Nah, di dalam acara kita nanti kita akan banyak ngulik rebahan itu sebagai rebuilding. Jadi kita bisa pakai rebahan itu sebagai momen untuk rebuilding. Nah, makanya di dalam tagline acara yang nanti kita bikin, rebahan itu rebuilding heart in a new normal. Jadi rebahannya nggak cuma tiduran. Mantep ini memang ya rebuilding. Yoi, makanya. Judulnya aja keren gitu ya. Mantep. Yoi, betul. Apalagi kita akan masuk ke new normal ini, bener Dari rebahan jadi berkelas banget ya tadi ya. Rebuilding apa Kak? Rebuilding, membangun hati di dalam kondisi new normal. Karena kan kita masuk ke era new normal. Nah, jadi gimana rebahan itu
nggak cuma sekedar tiduran lagi, tetapi kita bisa pakai untuk membangun hati kita. Wis. Wah. Siap. Kalau gitu pengen tahu nih Kak, ini waktunya kapan ya kalau gitu? Kan ini udah menarik banget nih soalnya. Siapa coba yang nggak mau ngomongin tentang rebahan itu sendiri? Nah, Ya. ya Gimana makanya nih? ini seru banget nih. Nah, acara ini nanti bakal dibagi dalam 2 periode waktu. Nah, teman-teman yang mau join bisa lihat di Instagramnya story_saat. Nanti teman-teman bakal ngelihat kalau acara ini tuh sebenarnya dibagi 2 periode waktu. Yang pertama 24 sampai 25 Juni itu Indonesia bagian barat. Lalu 26 dan 27 Indonesia bagian tengah dan timur. Karena kita punya ekspektasi untuk partisipannya itu 1.000. Nah, kalau digabungin semua takutnya membludak. Oleh karena itu kita bagi 2 nih, yang barat-barat, timur tengah ya ada sendiri gitu. Oh, gitu. Berarti kalau aku di Manado berarti harus ikut yang Wit dan Wita ya, Ko? Ersa Betul, di mana? Cimahi ya saya. Berarti Cimahi ikut Barat. yang Ya, W. kalau Cimahi yang WIB. Oh, Iya, gitu. Bener sih, supaya nggak membludak ya, Ko ya. betul. Makanya ajakin teman-teman kalian yang di Indonesia Tengah sama Indonesia Timur. Yang di barat juga tuh Erza, daerah Cimahi itu apa? Cimahi, Oh, siap. Sumedang itu, ajakin semua. Ajakin ya. Nah, ngomongin ngajakin nih, Ko. Karena aku nih umurnya 19 nih. Emangnya siapa aja nih adik aku bisa gak? Atau ada batasan umur atau orang tuaku ikut sekalian atau gimana sih, Ko? Benar. Nenekmu ikut Iya, ya, itu. aduh, Kan iya, hancur. Sudah membludak acara ini. Nah, makanya karena ini acara yang seru banget, yang rebahan itu dari anak kecil sampai orang tua. Nah, kita harus batasin umurnya. Nah, makanya di acara ini kita batasin dari umur 15 sampai 25 tahun. Jadi kita fokusin. Nah, mungkin juga ada opsi sih kayak teman-teman yang mau ikut tetapi di luar umur itu gimana. Nah, ini masih kita pikirkan opsinya akan jadi seperti apa. Tetapi nanti kita kasih tahu lebih lanjut ya. Nanti informasi lanjutannya Lihat aja di story ya? Story. Betul. Oh, Story berarti harus saat. kita liatin terus IG saatnya ya, story Iya. saatnya ya. Iya, Siap, story siap. saat kan udah berubah. Story saat itu jadi sebuah platform untuk menjangkau anak muda. Jadi pantengin terus. Oh, siap. Jadi SYC juga masuk di story saat ya, Ko ya, bener ya, Ko? Betul. Jadi story saat itu akan mewadahi banyak sekali event dan salah satunya SYC. SYC nggak hilang, cuman SYC berada di dalam naungan story saat. Oh. Mantap. Iya. Terus kalau ini Kak, kan nanti ini kita udah tahu nih usianya, terus waktunya juga. Kalau kayak gitu ada biayanya nggak nih? Soalnya SYC bayar kan? SYC bayar Iyo, tuh. Enggak lah ya. Soalnya kan ya maklum lah rebahan. Iya, kaum rebahan kan kita tahu ya, miskin dana ya. Ya kita semua miskin iya. dana. Cuman minim dana. Cuman waktu periode masa-masa seperti ini, semua event itu memang lebih terlihat gampang via online ya. Makanya untuk rebahan ini kita juga tidak dipungut biaya supaya kita juga bisa menjangkau semua orang. Karena sebenarnya kegelisahan dari rebahan itu karena anak-anak muda waktu zaman COVID, gerejanya mungkin banyak kali nggak handle, ya nggak sih? Kalau di gerejaku itu fokus umum, jadi yang ngurusin youth itu sama pemuda remaja itu sedikit, bahkan bisa dibilang nggak ada kali ya. Jadi karena sumber dayanya fokus ke umum, pemuda dan remaja itu nggak ke-handle. Nah, makanya fokus rebahan ini ke pemuda dan remaja dan tidak dipungut biaya gitu. Wah, gratis nih Za, berarti Za. Gratis. Oh, mantap ini baru. Harus ajak yang lain, parah kalau nggak diajak ya. Waduh. Ini fix. Jadi daftarnya ada ini ya, Ko ya, pakai link-link gitu atau gimana, Ko? Ada linknya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di story_saat, nanti itu linknya itu dibedakan buat teman-teman yang di barat. Nanti ada linknya sendiri. Teman-teman bisa lihat aja posternya di saat story_saat. Di situ lengkap jelas. Ada cara registrasi mana dan sebagainya, bisa dilihat di situ. Oke, Ko. Terima kasih nih, Ko, infonya. Wah, sangat bermanfaat bagi kita Satu berdua. lagi dong.
Apa tuh? Apa? Nah, ini kan tadi udah sempat bicara tentang waktunya nih, yang berbeda itu. Nah, kayaknya nih acara bakal jadi kayak yang keren banget nih nanti. Aku pikirin gitu sih. Nah, tapi dengan durasi yang berapa lama ya kira-kira? Wah, untuk iya bener. bisa menyajikan semua ini. Ya, betul. Wah, Durasi Karena itu ini penting. kompleks Ditanyain. banget nih. Iya, bayangin Berapa tuh, Kak? seharian sambil nyuci piring kan nggak mungkin kan. Nah Makanya. makanya teman-teman bisa ngikutin acara ini nggak butuh waktu yang lama, cuma 1 jam. Ya kurang lebihnya 1 jam sih. 1 jam itu kayak nggak berasa banget, cepat selesai. Beda kayak kita dengerin kayak seminar gitu kan. Wah lama banget, 2 jam. Nah tapi acara itu masih jam, jadi cepat banget selesai. Apalagi 2 hari. Wah sayang banget nggak ikut sih. Betul. Bener. Nonton drakor aja 1,5 jam ya kok. Masa rebahan aja nggak bisa? Yoi. Sambil rebahan lagi, apa susahnya? Yoi, betul. Bener. Iya, ya pokoknya aku bisa guarantee acara ini menarik karena kita 2 hari punya fokus yang beda. Hari pertama itu nanti kita akan ngomongin looking inside, lihat ke dalam diri kita. Kenapa di rebahan ini ada apa? New normal ini kita kenapa? Nanti di hari kedua kita akan make a movement, kita akan buat sebuah gerakan, bagaimana menyikapi new normal dan sebagainya. Nah ini akan sangat-sangat menarik karena di situ akan ada banyak konten dan ayo ikut, ini seru banget sih. Siap. Oke. Masih ada gak saya ini Kak? Kalau aku sih udah cukup sih. Udah Bim, ini udah cukup sih, parah banget sih ini. Udah cukup banget ini, lebih dari cukup. Aduh, kita Ya, bisa parah mengisi banget sih. waktu rebahan Kalau kita nggak dengan lebih disebarin, baik kan. Kalau nggak disebarin ke gereja-gereja sih, aduh sayang banget sih ini. Iya nih, aduh. Iya, parah. Kayaknya teman-teman yang denger ya ini podcast ini segera cek Instagramnya story_saat dan mendaftar rebahan ini. Langsung daftar. Mungkin sekian ya Ko ya, udah cukup dari kita, dari teman-teman rebahan ini. Terima kasih Betul. atas Cukup. waktunya Ya, thank Ko you. Nathan ya. Thank Sampai you, Bim, jumpa thank you, Ko. Za. Makasih Kak. Yo, Makasih. sama-sama. Makasih. Yo. Tuh. Oke Za, kita udah denger nih ya. Jadi sekali lagi jangan lupa daftar dan sampai jumpa di acaranya rebahan. Sampai jumpa di rebahan. Oke, terima kasih.